saya salam sehat untuk kita. Sekarang saya akan memaparkan dan menyampaikan mengenai tata laksana pasien pneumonia dan betul kalau itu tidak dibicarakan masalah pneumonia di era pandemi sekarang. Jadi pneumonia ini didefinisikan sebagai peradangan akut pada parenkim paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan bisa parasit. Bakteri biasanya komunitas bakteri, jadi pneumonia yang didapat dari lingkungan masyarakat. Kalau virus itu ya seperti sekarang ini bisa influenza, bisa COVID-19 yang kita rasakan di masyarakat saat ini. Namun bisa juga menyebabkan pneumonia, parasit bisa menyebabkan pneumonia. Seperti bakteri juga bisa disebabkan di rumah sakit. Di dalam perawatan di rumah sakit itu bisa juga menyebabkan infeksi pneumonia seperti pemasangan ventilator, seperti terpapar oleh bakteri-bakteri yang ada di rumah sakit setelah 72 jam perawatan di dalam rumah sakit. Apabila itu terbawa dari komunitas di luar, namanya komunitas pneumonia yang didapat dari luar rumah sakit. Bisa juga pneumonia itu disebabkan oleh non-mikroorganisme seperti bahan kimia. Kalau kita menghirup gas-gas beracun, seperti amonia dan lain sebagainya yang menyebabkan iritasi di bidang paru, itu juga bisa menyebabkan infeksi di paru sebagai pneumonia yang disebabkan oleh bahan kimia. Radiasi juga begitu, bisa menyebabkan kerusakan dari paru. Aspirasi bahan seperti masuknya cairan yang tidak diinginkan seperti tersedak ataupun tenggelam, orang-orang yang tenggelam dan bisa pulih lagi itu bisa juga menyebabkan pneumonia non-organisme maupun terpapar atau juga bisa oleh bakteri. Itu terpapar juga begitu. Disebut sebagai pneumonitis. Secara global di tingkat dunia, pneumonia didapat di masyarakat atau saya sebut tadi community acquired pneumonia atau CAP. Itu merupakan masalah yang serius di bidang kesehatan yang memerlukan perhatian kita khususnya di bidang medis ataupun ahli gizi yang bisa mensupport atau memberikan dukungan
tersembuhkannya pasien pneumonia. Ini gambaran dari pneumonia. Adanya infiltrat di parakardia kiri ini, gambarnya seperti itu, seperti berkabut. Itu menunjukkan gambaran pneumonia. Jadi ini masih didukung oleh anamnesia, masih didukung dengan anamnesia bisa demam, bisa batuk yang berdahak, dan kemudian dahak yang berwarna kuning, kental, bahkan hijau. Itu sudah menuju ke arah pneumonia dan sesak napas. Ini yang gambaran secara ini adalah yang normal. Jadi kalau normal, dia adanya saluran nafas besar, trachea, ada yang alveoli, yang saluran di akhir, dan pneumonia ini menyerang dari alveoli ini. Biasanya di alveoli nanti adanya cairan atau nanah di dalam sel-sel paru orang tersebut. Jadi tidak afdol kalau dalam era pandemi ini kita tidak membicarakan masalah pneumonia yang disebabkan oleh virus COVID-19. Jadi bisa saya ceritakan di sini pada tanggal 31 Desember 2019, tempatnya di Tiongkok, di Wuhan, melaporkan kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Dalam 3 hari, pasien dengan kasus tersebut berjumlah 44 pasien dan terus bertambah hingga saat jumlah ratusan itu, bahkan jutaan itu di seluruh dunia, di menyebar seluruh dunia itu sudah 2 tahun ini. Jadi pada awalnya data epidemiologi menunjukkan bahwa 66% pasien berkaitan atau terpapar dengan suatu pasar di seafood atau di live market di Wuhan, provinsi Tiongkok. Sampel isolat dari pasien yang diteliti dengan hasil menunjukkan infeksi coronavirus. Jenis bakterio coronavirus tipe baru yang diberi nama novel coronavirus atau NP4 2019. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari tahun 2020, jadi 2 bulan setelah terjadi, ada 2 bulan, itu 1 bulan itu 10 hari, itu WHO memberi nama virus baru tersebut sebagai Sequelae Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2, dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan. Apakah dapat melalui antara manusia ke manusia? Tapi jumlah kasus terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Sampai saat ini virus ini cepat menyebar, masih misterius, dan penelitian masih terus berlanjut sampai saat ini. Dan pemerintah pun masih terus mengusahakan bahwa untuk membendung atau mengatasi masalah COVID-19 ini.
di coronavirus, misalnya coronavirus merupakan virus RNA string tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong dari Rhabdomycoviridae, keluarga dari Ini sudah Rhabdomycolidae. sampai 627 peserta. Ini Oke, menjadi baik, sambil sebuah mengisi keluarga yang digunakan absensi dan berdasarkan evaluasi. serotype dan karakteristik genomnya. Terdapat 4 genom yaitu alfa, beta, delta, dan gamma. Gejala klinis dari coronavirus ini adalah infeksi yang dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas, kesulitan bernafas. Selain itu, dapat disertai dengan sesak yang memberat, dengan batik, dan mialgia, sakit-sakit otot, merasa lelah, batik, gejala gastrointestinal juga pernah ditemukan, yaitu diare, dan gejala saluran napas yang lain. Tuh. Gejala klinis yang tadi saya sebutkan, yang ringan itu gejala tidak muncul secara spesifik. Gejala utama yaitu muncul demam, nyeri tenggorokan, dan sakit kepala. Bisa juga ini hilang indera penciuman, hilang indera pengecapan, sudah tidak bisa merasakan nikmatnya makan, sudah tidak bisa mencium bau parfum, itu gejala yang muncul. Gejala utama itu dapat muncul seperti tadi sesak dan lain, tidak ada, namun tidak ada tanda-tanda yang ringan ini, tidak ada tanda-tanda pneumonia berat. Jadi yang ya, seperti flu biasa itu, tapi disertai dengan gejala-gejala yang anosmia. Tapi kalau menuju yang berat, itu pasien itu biasanya yang muncul pada dewasa itu demam, jadi kita berikan ada infeksi saluran pernafasan. Tanda-tanda yang muncul yaitu takipno, jadi nafasnya itu cepat, lebih dari 30 kali per menit. Jadi kita menghitung nafas keluar masuk, inspirasi, ekspirasi, tarik nafas keluar nafas itu lebih dari 30 kali per menit. Nah, saya sekalian menghitungnya. Terus di stres pernafasan berat sampai saturasi di bawah dari oksigen di bawah 90%. Jadi sekarang kita bahkan kita membatasi bahwa saturasi oksigen di bawah 95% itu sudah harus waspada. Itu sudah apalagi di bawah 90%. Ini menuju ke infeksi COVID-19. Jadi pneumonia coronavirus itu adalah peradangan paling baru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang seperti saya katakan, timbul gejala klinis yang muncul beragam dari mulai tidak berkomunikasi atau OTG sampai yang berat sampai shock dan membutuhkan ventilator. Ini gambaran dari paru dengan pneumonia COVID seperti yang di sebelah kanan saya ini, yang sebelah kiri ini ringan, ada infiltrat yang di radial kanan dan kiri, tapi yang sebelah kanan ini infiltrat sebelah kanannya tipis, yang sebelah kanannya tebal,
dan sebelah kiri ujungnya tipis. Jadi globuler dari kedua lapangan paru itu menandakan setelah COVID. Ini gambaran dari virus yang menggambarkan bahwa sel-sel paru bisa dimasuk oleh virus dari SARS-CoV-2. Jadi definisi kasus dari SARS-CoV-2 atau coronavirus itu satu bisa dalam pengawasan atau kasus yang suspek atau yang possible atau OTG. Terus orang dalam pemantauan termasuk dalam OTG, kasus yang possible yang ini terjadi dan sudah jelas-jelas kasus yang terkonfirmasi. Deteksi dini dari pemilihan pasien yang berkaitan dengan infeksi COVID-19 ini, saat pasien datang ke rumah sakit, harus dilakukan sebelum masuk ke rumah sakit, triase dulu, dibedakan bahwa ini kasus yang non-COVID dan juga terus kewaspadaan pencegahan transmisi droplet. Jadi penyebaran atau penularan dari kasus COVID adalah droplet dan sekarang itu airborne juga bisa menyebabkan transmisi dari COVID-19. Terus pencegahan kewaspadaan terhadap pencegahan kontak. Jadi kita harus membatasi jaga jarak kepada orang, pakai masker, dan sering-sering kita cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kewaspadaan terdapat airborne ketika melakukan prosedur alat saluran nafas. Jadi berikan nakes semua ini kita ketahui bahwa ini airborne. Jadi kita harus melakukan aman mungkin dengan APD, dengan memakai masker dan menjaga jarak, serta sehingga kita mencuci tangan kita. Terapi dan monitoring dari COVID ini atau sebenarnya kita isolasi pada semua kasus. Terus implementasi pencegahan dengan pencegahan dan pengendalian infeksi di PPI di rumah sakit kita berdayakan semaksimal mungkin serial fototorak untuk menilai perkembangan dari penyakitnya. Jadi penyakit ini sangat-sangat progresif sekali, jadi hari per hari itu perkembangannya luar biasa, jadi diadakan fototorak yang serial. Suplementasi oksigen, seperti tadi kita ketahui, bahwa kurang dari 95 itu sudah memerlukan asupan oksigen yang cukup. Jadi kenali kegagalan napas dan hipoksemiaga. Jadi dia harus mengenal kalau orang yang sudah kesadarannya sudah menurun, bibir dan bibir dengan badannya sudah biru-biru dan sudah tidak sadar, bicara yang lantur, itu sudah kita kenali bahwa itu menuju ke kegagalan hipoksemiaga. Terapi cairan, jadi rekan-rekan gizi juga bisa memberikan asupan bagaimana kebutuhan gizi dengan cairan yang sesuai. Terus pemberian antibiotik yang empiris. Jadi kita di rumah sakit itu yang ada penelitian bahwa kuman pneumonia harus diberikan sesuai dengan
antibiotik yang tertulis di tempat rumah sakit itu. Terus pemberian antivirus kalau kita COVID-19 yang sedang maupun yang berat itu boleh diberikan antivirus. Terapi simptomatik kalau ada penyakit penyerta ataupun gejala-gejala yang semakin bertambahnya penyakit atau memberikan dampak yang serius harus kita atasi juga, seperti batuk, seperti demam, dan juga nanti diberikan batuk. Dan pemberian kortikosteroid sistemik tidak mungkin diberikan pada tata-tata pneumonia viral atau ALJ selain diindikan. Jadi kortikosteroid bisa menekan dari imunomodulator. Jadi sebelum ini menjadi yang pneumonia viral. Terus observasi ketat di itu dan pahami komorbid pasien. Pasiennya itu diabetes, kita sesuai dengan penyakitnya. Terus tata laksana spesifik untuk COVID-19 itu sudah ada yang berat, sedang, ringan. Terus pencegahan komplikasi itu jangan sampai jatuh ke dalam keadaan yang berat, gagal napas, terus dari kondisi khusus, terus kriteria diskas atau keluar dari ruangan isolasi. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini sudah harus keluar dari ruang isolasi. Jadi rekomendasi dari pasien, kita rekomendasikan pasien untuk rawat jalan atau isoman, terus pasien bongkar, kita bisa monitor di rumah dan monitor kasus kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable. Jadi kontak kita tracing, kita testing, kalau perlu ya di telepon. Ini kalau diagnosis dan penata laksana menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Jadi alur diagnosis dan penata pneumonia COVID di pneumonia COVID adalah pasien dengan gejala demam atau riwayat demam. Sekarang sudah tidak demam karena minum antidiuretik. 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu demam yang kita anamnesia. Batuk atau pilek atau sakit tenggorokan. Jadi ada batuk pilek, jadi tenggorokan waktu menelan, sesak atau kesulitan bernafas. Jadi dari pasien menyatakan bahwa adanya sesak, kesulitan bernafas, seperti tertekan, riwayat bepergian ke Tiongkok yang dulu ya. Jadi riwayat ke Tiongkok yang sumbernya dulu, terus sekarang ini tidak bisa disebutkan dari negara-negara yang atau daerah-daerah yang zona merah gitu. Atau daerah yang sudah terjangkit lainnya dalam 14 hari terakhir. Jadi, sekarang kita sudah menjadi pandemi. Jadi dari tetangga pun kita bisa terkena. Kalau itu ada, itu gambaran pneumonia pada kutub torak. Jadi kita ronsen, torak, terus kita tracing kontak erat dengan kasus terkonfirmasi dengan COVID-19. Jadi apakah ada kita tracing, bekerja dari menguji fasilitas kesehatan merawat kasus konfirmasi. Jadi ada rumah sakit rujukan atau rumah sakit non rujukan, apakah pernah mengunjungi, terus riwayat kontak
hewan ular juga sudah terindikasi ini belum bisa dilakukan. Bila tidak, orang dalam pemantauan bisa orang seperti bisa diawasi aja. Terus bila iya, itu pasien dalam pengawasan dan dihubungi dari dinkes dan petugas yang ada. Terus kasus yang dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Kemenkes dan dinkes, ada rumah sakit khusus yang sebagai rujukan dari COVID-19. Kalau sudah masuk rumah sakit, masuk di ruang isolasi, masuk ke GP dulu, dilakukan triase dan sebagainya tadi, periksa secara lengkap, fungsi liver, fungsi ginjal, dan PTT, pemeriksaan swab, nasofaring, yang kita ketahui bahwa PCR sebagai rule standarnya. Sekutum untuk membedakan atau membedakan dengan penyakit yang lain, cairan bal. Untuk keluar lapas itu memakai cuci dari paru, menolak. Dan untuk pemeriksaan gula spesifik dikirim ke laboratorium di Puskesmas. Jadi sekarang ini sudah di rumah sakit, insya Allah sudah ada pemeriksaan yang dilakukan. Hasil swab tenggorokan atau tutupan terkonfirmasi positif yang COVID, rata laksana dan terapi simptomatik yang ada, seperti batuk, demam, dan lain sebagainya. Terus diberikan terapi cairan yang cukup, terapi oksigen untuk menaikkan saturasi oksigen, ventilator mekanik itu sudah kalau sudah jatuh ke dalam gagal napas itu bisa sampai ke ventilator. Serial fototoraks sesuai dengan indikasi yang seperti dikatakan tadi, setiap hari atau tiap jam ini progresif sekali. Tata laksana shock septic yaitu dengan memakai protokol dari sepsis dan pemberian antivirus yang sudah diberikan di lembaga tersebut. Bila hasil swab tenggorokan itu lucu, maka tata laksana seperti pneumonia pada umumnya, bukan yang virus, itu sesuai dengan tata laksana pada umumnya. Seperti kalau dengan bakteri diberikan obat bakteri, kalau sebagai non bakteri kita berikan terapi yang non bakteri. Terus pasien dapat dipulangkan bila klinis sudah membaik, kemudian PCR menunjukkan hasil negatif 2 kali berturut-turut. Pencegahan, cara penyebaran virus dapat melalui kontak dekat atau lingkungan atau benda yang terkontaminasi oleh virus. Juga dapat melalui droplet, saluran napas, dan bisa sekarang ini airborne. Jadi kita di dalam ruangan dengan kepadatan yang cukup banyak bisa melalui airborne. Makanya kita harus bisa menjaga jarak dan tidak berkerumun. Prinsip pencegahan dan strategi pengendalian secara umum adalah dengan melakukan tindakan pencegahan penularan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus sering-sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dengan air yang mengalir. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci. Kita tahu bahwa tangan kita ini tangan ini penuh dengan bakteri. Makanya bisa kalau kita mengusap mata, kita mengusap hidung, colok-colok hidung, kita membersihkan mulut dengan tangan yang
yang tidak terlapisi itu bisa menyebabkan masuknya dari virus tersebut. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Jadi kita tidak tahu itu sakit apa, jadi kita harus waspada, kita harus jaga jarak dan tidak berkerumun. Saat sakit gunakan masker medis, minimal masker medis seperti yang tadi harus bisa dipakai. Tutup mulut dan hidung secara saat batuk dan bersin. Jadi kalau bersin jangan dibiarkan secara terbuka. Kalau batuk ya ketika batuk, bagaimana etika batuk sudah sering kita lihat di rumah sakit ketika batuk, paling tidak bahwa batuk itu menutupi dengan baju sendiri, itu supaya tidak mengenai atau airborne dengan orang lain. Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin, jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan, mengepel dengan melakukan benda-benda yang sering-sering dilakukan. Kesimpulan dari pemaparan ini adalah coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Infeksi COVID dapat menimbulkan gejala yang bisa dikatakan gejala ringan, sedang, atau berat. Dibagi menjadi pasien suspek atau orang dalam pemantauan yang sudah probable, sudah mendekati, dan yang terkonfirmasi. Bila swab positif, tata laksana adalah terapi simptomatik, terapi cairan, terapi oksigen untuk meningkatkan saturasi oksigen. Kalau sudah jatuh ke dalam rangkaian napas, kita harus pasang ventilator. Orang foto, serial, kita tahu bahwa ini progresif sekali, bisa jatuh ke dalam shock septic, terus pemberian antibiotik sesuai dengan indikasi, dan pemberian antivirus yang sudah keadaan sedang maupun berat. Kemudian paparan saya mengenai tata laksana penyakit pneumonia di era pandemi. Terima kasih. Mohon maaf sebesarnya kalau ada kekurangan, dan yang mau kita diskusikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.